Jadi begini, hakikat dari Serat Sastra Gending karya Sultan Agung ini adalah sebuah pesan bagaimana manusia ini hidup bermasyarakat dan bernegara. Ini yang paling penting di Sastra Gending. Hingga kita harus tahu persis bagaimana makna dari sebuah kata Sastra Gending itu sendiri. Jadi supaya kita bisa memahami dari sebuah judul yang sebetulnya itu mendam sebuah makna yang sangat dalam tentang kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kalau kita tangkap dari sebuah judul karya Sultan Agung yang Sastra Gending ini adalah bisa terpisah sastra dan gending. Nah, sastra di sini sebetulnya tidak hanya sekedar dalam ilmu sastra dalam konteks indah, tetapi sastra ini ada indah di dalam hidup bermasyarakat yang penuh dengan tata cara, subosito, tata krama atau etika. Inilah orang hidup harus bersastra. Nyastro itu sendiri. Jadi dalam kehidupan masyarakat yang menyastrani di sini, nyastrani itu adalah sebuah perilaku. Jadi masyarakat harus berperilaku, nyastrani artinya saling menghormati, saling memberikan, dan saling mengerti siapa dia, siapa aku, dan bagaimana saya berperilaku terhadapnya. Jadi tidak sekedar kita bertemu, tapi nyastrani adalah kita melihat situasional kita dengan siapa dan harus bagaimana. Itulah nyastrani. Jadi begini, dalam sastra gending bisa membentuk perilaku masyarakat, kita harus tahu makna sebuah kata itu sendiri. Jadi kata gending dan sastra ini sebetulnya bisa bermakna pisah. Sehingga dalam konteks kata-kata ini bisa diimplementasikan kepada sebuah kesetaraan, keharmonian. Jadi sastra gending, kalau kita ambil gendingnya, ini sebuah rangkaian simfoni Jawa yang ini berangkat dari sebuah instrumen yang bermacam-macam. Inilah yang disebut gending. Maka ketika kita hidup bermasyarakat, kita adalah masyarakat yang homogen, sehingga ketika kita mengerti bahwa bermacam-macam itulah, maka kita harus seperti gending tadi. Jadi harmoni itu harus selaras. Kita hidup harus selaras dengan gending tadi. Nah, sastra untuk menyelaraskan sebuah kata gending yang di masyarakat tadi, kehidupan tadi, harus kita melalui sebuah perilaku. Sastranya adalah keindahan perilaku, yaitu diimplementasikan dalam tata krama, subosito, akhlak, dan segalanya itu sastra. Indah dalam hidup, ya, bersama dalam gending. Jadi kalau kita mengambil makna dari sastra gending di dalam kehidupan masyarakat gotong royong, ini jelas di situ bahwa kalau kita menangkap dari sebuah kemunculan getaran dari gending itu sendiri, ini berasal dari instrumen yang bermacam-macam. Nah, bermacam-macam inilah seperti kehidupan kita. Itu akan indah, akan sukses, akan berhasil kalau kita mengadakan sebuah gotong royong. Apakah gotong royong itu adalah mengerti kepada kita dan mereka. Jadi dia bisa membedakan antara pribadi dan bermasyarakat. Maka gending ini biarpun yang satu dengan yang lain ini baru berseteru, maka ketika dia ada dalam kondisi melakukan kegiatan bermasyarakat, maka dia harus menghormati itu, tidak boleh karena pribadi. Itulah gotong royong. Oke, jadi sastra gending ini bisa menjaga harmoni masyarakat
ketika dalam sebuah perilaku masyarakat ini sudah memahami tentang gending dan sastra itu sendiri. Jadi gending ini adalah sebuah hasil dari sebuah instrumen yang plural tadi yang bermacam-macam. Sastra ini munculkan sebuah laras atau keindahan di dalam gending itu sendiri. Sehingga masyarakat ini bisa belajar dari sastra gending ini tadi, sehingga bisa menyelaraskan kehidupan bermasyarakat ini seperti ajaran di sastra gending ini yang selaras, kompak, dan tidak saling memberikan sebuah tekanan-tekanan, sehingga itulah yang disebut harmoni. Jadi begini, kalau kita menangkap sebuah judul sastra gending yang dipesankan pada judul itu adalah bagaimana masyarakat mengetahui apakah gending itu sendiri. Gending tadi sudah katakan bahwa ini berasal dari berbagai instrumen yang akhirnya mengeluarkan suara yang indah. Indah itu ada di sastra. Nah, ketika ini gending ini berbanyak instrumen, tentu tidak seorang, tentu banyak orang, karena ada yang namanya instrumen Jawa, ada bunangnya, ada kendangnya, ya, ada rebabnya, atau ada saronnya, ada tembung. Tetapi ini ketika kita mempelajari ini, maka ini harus kita bisa menangkap sebuah kehidupan bermasyarakat yang benar. Artinya bisa membedakan antara pakarti, pekerjaan, dan pribadi. Oke, jadi kalau yang ngendang sedang sakit hati dengan yang gunang, ketika dia sudah satu rangkaian, nggak bisa dong. Wah, aku baru nggak suka sama yang munang. Ketika dia buka bunang dulu kendangnya harus muni, nggak muni. Karena apa? Alasannya gending nggak bisa. Ini yang diajarkan adalah harus membedakan antara pakarti dan pribadi. Kita tuh bekerja ada rumusnya. Tidak boleh bekerja diracuni oleh pribadi. Terus sastra ini akhirnya memunculkan sebuah aturan. Subosito toto kromo etika. Sastra. Orang Jawa mengatakan dulu, orang tidak nyastro. Artinya orang yang tidak punya toto kromo, tidak punya akhlak, sehingga sakarepe dhewe. Inilah ajarannya dari sastra gending yang harus ditangkap secara keseluruhan, bahwa kita harus toto kromo, tapi harus tidak boleh kita ego, harus kita membedakan antara pakarti dan pribadi. Itu.